Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdanar Azizal Syibani, kelas E4 dengan NPM 10120269. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas EAS komunikasi bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu ada korespondensi atau surat menyurat. Korespondensi atau surat menyurat adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari suatu pihak kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Selanjutnya itu ada resume. Adalah daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Melalui resume, diharapkan pimpinan suatu organisasi atau perusahaan sudah dapat mengetahui kemampuan kita sebelum kita bertemu secara langsung dengan mereka. Karena itu, sebaiknya resume dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menarik perhatian pembaca. Resume atau kurikulum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Kemukakan poin-poin penting tentang kemampuan Anda dimulai dari tujuan karir, informasi pribadi, pendidikan, penguasaan bahasa asing, presentasi, dan referensi. Kemukakan hal-hal tersebut dengan memperhatikan kerapian, kesederhanaan, keakuratan, dan kejujuran, serta gunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele, menurut Muzaka 2008. Nah, di samping ini, saya sudah menyiapkan contoh resume yang baik dan benar. Mari kita analisis poin yang harus tercakup dalam sebuah resume. Jadi, resume itu harus mencakup diantaranya nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan juga referensi. Nah, dalam contoh ini sudah jelas semuanya lengkap, informasi yang diperlukan. Selanjutnya saya akan memberikan tips menulis resume untuk fresh graduate ataupun yang belum memiliki pengalaman kerja. Nah, yang pertama itu tulis resume dengan singkat tetapi menarik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana. Jangan berbohong dalam menulis resume. Kemudian, membuat resume sesuai bidang kalian. Tetaplah relevan dan menunjukkan prestasi spesifik. Selanjutnya masuk ke surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action. Nah, apa saja itu poin-poin yang termasuk dalam AIDA? Yang pertama ada attention. Pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi, lembaga, pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi lembaga atau pembaca tersebut. Selanjutnya ada interest. Pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang akan disampaikan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan lembaga atau organisasi perusahaan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki pelamar kerja. Selanjutnya ada desire, yaitu pelamar kerja harus bisa menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih lanjut apa yang sudah dituliskan
dalam surat tersebut dan dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Selanjutnya itu ada action, yaitu pelamar kerja harus bisa memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh surat lamaran kerja yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengorganisasian surat lamaran kerja. Sekaligus kita juga akan membedah apa saja poin-poin yang mencakup dalam surat lamaran kerja. Pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja secara umum memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan juga penutup. Kita mulai dari paragraf pembuka. Dalam paragraf pembuka pada suatu lamaran kerja, pelamar kerja harus menyatakan secara jelas maksud dari lamaran kerja, sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Nah, agar menarik perhatian pembaca, maka perlunya mencantumkan hal-hal berikut. Yang pertama, rangkuman, yaitu pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki. Selanjutnya, harus mencantumkan nama, sumber publikasi, pernyataan, dan juga cuplikan berita. Selanjutnya ke paragraf pertengahan. Pelamar kerja harus menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkan dengan penjelasan yang benar-benar sangat diminati. Kita bisa mencantumkan pendidikan dan juga pengalaman kerja, sikap dan minat yang kita miliki, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan, tindakan, atau action, sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi, perusahaan, atau lembaga yang dilamar. Selanjutnya kita masuk ke wawancara kerja. Yang akan dibahas di sini adalah pentingnya wawancara kerja, aspek-aspek yang akan dinilai, dan persiapan wawancara kerja. Oke, kita mulai dari pentingnya wawancara kerja. Nah, wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada dan merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat wawancara atau interview yang yakin akan kemampuannya. Selanjutnya, aspek-aspek yang akan dinilai dalam saat wawancara kerja. Salah satunya adalah aspek kepribadian atau personality aspect. Yang akan dinilai diantaranya penampilan secara fisik, mengharuskan kita untuk selalu rapih dan sesuai dengan pakaian yang kita kenakan. Selanjutnya, gerak-gerik sopan dan santun, nada suara yang sesuai saat kita berbicara, saat kita menjawab pertanyaan juga. Kemudian rasa percaya diri, kemudian inisiatif, lalu kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, kemudian ekspresi wajah, dan kemampuan berkomunikasi juga. Itu sangat penting bagi penilaian saat wawancara. Kemudian sikap terhadap pekerjaan, dan bisa jadi juga selera humor. Selanjutnya ada persiapan wawancara kerja. Wawancara kerja biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, tergantung lembaga atau organisasi perusahaan yang membutuhkan. Sudah selayaknya, bila mana harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena merupakan peluang emas untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembuatan laporan,
proposal dan presentasi bisnis serta negosiasi. Selanjutnya itu ada laporan dan proposal bisnis. Menurut Hemstreet tahun 1983, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Nah, format laporan sendiri, yang pertama, apa yang ingin dilaporkan. Yang kedua, urutan laporan bersifat langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, mengikuti urutan logis atau topik. Nah, biasanya saat kita mengambil salah satu dari format laporan di atas, akan ada timbul 3 permasalahan yang akan dihadapi. Di antaranya, informasi apa yang harus dituliskan dan tidak dituliskan. Selanjutnya, pendekatan psikologis apa yang terbaik untuk pembaca tertentu dari laporan kita. Lalu, metode pembagian mana yang akan memungkinkan materi kita dan juga menjadi jelas dan meyakinkan pembaca laporan. Selanjutnya, masuk ke mengorganisasi laporan. Laporan umum biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, rangkuman, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan terakhir adalah catatan. Selanjutnya ada presentasi bisnis. Yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, tujuan presentasi bisnis, diantaranya menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Selanjutnya, persiapan presentasi bisnis. Yang pertama ada pengusahaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Nah, di sini penting sekali kita untuk briefing sebelum presentasi untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya ada penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Selanjutnya menganalisis audien. Jadi sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kita menganalisis audien terlebih dahulu untuk menentukan berbagai hal saat presentasi. Misalnya penggunaan kata-kata yang tepat dan juga tingkah laku kita saat presentasi yang tepat. Oke, selanjutnya menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Ini sangat penting dilakukan karena selain harus menjaga kata, kita juga harus menjaga sikap selama presentasi. Nah, gerakan tubuh yang harus diperhatikan saat presentasi. Yang pertama, ekspresi wajah. Itu tentunya kita harus tetap terjaga. Senyuman, kontak mata dengan audiens pun jangan lepas begitu saja. Selanjutnya, gerakan tangan juga harus terkontrol. Gerakan bahu, gerakan kepala, dan juga cara berdiri kita harus tetap tegap dan siap selalu. Oke, selanjutnya ada negosiasi bisnis. Pengertian negosiasi menurut Hartman. Pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini ada dua pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Bagi pihak pembeli, negosiasi merupakan seni membeli sampahnya Paris yang berkualitas baik dengan harga. Bagi pihak pembeli, negosiasi merupakan seni membeli. Sementara itu, bagi penjual, negosiasi merupakan seni menjual mobil mewah kepada pembeli yang berpura-pura hanya bisa membeli mobil kelas 2. Negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari satu kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi.
proses bernegosiasi. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi Anda, memutuskan strategi Anda, dan juga memperjelas proses bernegosiasi. Selanjutnya ada tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Selanjutnya ada keterampilan bernegosiasi. Keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi dapat ditentukan oleh berbagai faktor penting. Di antaranya adalah keterampilan seorang negosiator dalam bernegosiasi dengan pihak lawan negosiasi. Dan yang terakhir adalah menghindari kesalahan taktis. Hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi antara lain mengajukan permintaan awal yang tidak logis, atau permintaan tinggi untuk menjual dan permintaan rendah untuk membeli. Kemudian menjual konsesi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, bernegosiasi saat terkejut, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, takut dia marah, tidak menuliskan hasil negosiasi, bernegosiasi pada saat lelah, mengecewakan bos Anda, dan memaksakan bernegosiasi. Selanjutnya kita masuk di pembahasan rapat bisnis dan juga penulisan laporan. Pengertian rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan satu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya, sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi konsumen dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan laba atau profit. Jadi, rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dikutip dari Purwanto tahun 2011 halaman 320. Selanjutnya ada perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Tentu saja rapat bisnis bertujuan dan berorientasi pada bisnis, sedangkan rapat non-bisnis berorientasi bukan pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Nah, jenis-jenis rapat bisnis ada 3, yaitu rapat informasional, diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat. Selanjutnya ada rapat motivasional, diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk memotivasi peserta rapat. Selanjutnya ada rapat partisipatif, diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat. Diperlukan kemampuan mendengarkan dengan baik agar dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan serta rapat yang lain. Tujuan rapat menurut Locker dalam bukunya Business Communication Building Critical Skills menyatakan bahwa rapat memiliki 6 tujuan, diantaranya 1. Berbagi informasi, 2. Penjajakan ide gagasan, 3. Evaluasi ide atau gagasan, 4. Pengambilan keputusan, 5. Membuat dokumen, dan yang terakhir adalah memotivasi peserta rapat. Nah, kita masuk ke perencanaan rapat bisnis. Yang pertama itu mencantumkan tanggal, tempat, waktu dimulai, dan waktu selesai. Kemudian mencantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Kemudian mencantumkan siapa saja yang hadir, lalu menyusun daftar topik yang akan dibahas, membuat alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas, menyusun bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada pelaksanaan rapat bisnis. Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh beberapa komponen, diantaranya
Kesiapan panitia penyelenggara dalam menyiapkan sesuatunya. Kemudian kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Lalu kehadiran dan keaktifan dalam mengikuti rapat bisnis. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi penulisan laporan yang akan dibahas di sini. Di antaranya adalah ada laporan bisnis, laporan singkat, serta laporan formal. Yang pertama, penulisan laporan bisnis oleh suatu perusahaan berguna untuk satu, memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Kemudian untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Lalu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Lalu untuk memperoleh sumber pendanaan dan juga untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atau isu-isu tertentu. Selanjutnya ada bagian pokok laporan bisnis. Nah, dalam laporan bisnis itu biasanya mencangkup pendahuluan, teks juga penutup. Isi-isi dari pendahuluan itu diantaranya pemberi kuasa, layout atau rencana prestasi, masalah, maksud penulisan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer dan sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, rekomendasi, dan juga rekomendasi. Selanjutnya, teks membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan juga relevan. Dan yang terakhir ada penutup yang berisi rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan juga proposisi. Kemudian ada penulisan laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun sesuatu laporan formal sangat penting. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi praktek memimpin rapat. Memimpin rapat tentu saja bukan hal yang mudah, terlebih untuk orang yang baru pertama kali memimpin rapat. Namun jika rapat dipersiapkan dengan baik, pasti hasilnya pun akan baik juga. Ketika kamu mendapatkan kesempatan untuk memimpin rapat, maka sebaiknya jadikan ini sebagai peluang untuk meningkatkan karir. Saya akan memberikan beberapa tips dalam memimpin rapat. Yang pertama, persiapan memimpin rapat. Kemudian diskusikan rapat mendatang dengan para peserta. Lalu tulis dan bagikan sebuah agenda saat memimpin rapat. Lakukan riset mengenai topik diskusi dari rapat sebelumnya. Kemudian bertindak sebagai pedoman selama memimpin rapat. Buka rapat secara resmi, berikan ringkasan yang relevan dan dari rapat sebelumnya. Kemudian persilahkan para peserta penting untuk melaporkan keadaan secara umum. Lalu selesaikan semua urusan yang belum selesai, membahas urusan atau persoalan yang baru, bacakan kesimpulan rapat, dan akhiri dengan memaparkan dasar-dasar untuk rapat selanjutnya. Selanjutnya ada komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis selengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Untuk otomasi kantor, kemudian berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, kemudian tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan juga penyuplai, lalu menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa,
menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, berinteraksi dengan konsumen, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen, pemasaran, mengelola inventaris, manajemen data untuk sistem informasi manajemen, untuk keuntungan kompetitif, perbaikan proses, dan juga untuk menghemat waktu tentunya. Nah, penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Media sosial juga merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.